wabarakatuh. Nama saya Ahmad Roman, NIM 2021-443. Saya melakukan presentasi sebagai tugas UAS pemrograman bahasa alami dengan judul analisis sentimen pada aplikasi e-government pada Google Play menggunakan algoritma Naive Bayes. Dan ini adalah agenda presentasi. Pertama adalah rumusan masalah, kedua tujuan penelitian, tiga alur penelitian, empat hasil dan pembahasan, lima kesimpulan. Rumusan adalah di aplikasi Sentuh Tanahku merupakan aplikasi berbasis mobile yang memungkinkan pengguna dapat mengakses informasi hanya melalui smartphone. Hal ini membuat aplikasi Sentuh Tanahku memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam penggunaannya. Harapannya dengan adanya aplikasi Sentuh Tanahku dapat tercipta timbal balik yang positif antara Kementerian ATR BPN dengan masyarakat. Data yang dihasilkan dari aplikasi Sentuh Tanahku bukan hanya terkait data pertanahan, melainkan ada data yang lain yang dihasilkan dari proses distribusi aplikasi. Sentuh Tanahku didistribusikan dengan memanfaatkan platform digital yaitu Google Play. Setiap pengguna yang mengunduh aplikasi Sentuh Tanahku dapat memberikan ulasan terhadap aplikasi melalui fitur yang telah disediakan oleh Google Play. Ulasan tersebut dapat diakses secara bebas oleh siapa saja. Data ulasan dari aplikasi Sentuh Tanahku dapat bermanfaat apabila diolah dengan baik. Hasil pengolahan data akan menghasilkan masukan untuk perbaikan dan pengembangan aplikasi, karena kritik dan saran terbaik berasal dari pendapat langsung pengguna. Tujuan penelitian adalah melihat pentingnya ulasan pengguna terhadap keberlangsungan suatu aplikasi. Maka akan baik apabila analisis sentimen dilakukan pada data ulasan aplikasi Sentuh Tanahku di Google Play. Analisis sentimen dilakukan sebagai suatu proses untuk menghasilkan perkategorian pendapat melalui ulasan yang diberikan pada suatu topik menjadi berlabel positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen merupakan aplikasi dari penelitian text mining yang memiliki potensi nilai komersial. Alur penelitian ada tujuh proses. Pertama adalah pengambilan data, kedua pelabelan manual, tiga preprocessing data, empat pembobolan TF-IDF, 5 pembuatan data latih dan uji, 6 klasifikasi Naive Bayes, dan yang terakhir adalah evaluasi. Selanjutnya adalah pengambilan data. Google Play merupakan aplikasi multi-platform yang dapat diakses secara mobile maupun website. Pada penelitian ini, data ulasan aplikasi Sentuh Tanahku diambil melalui website Google Play. Teknik yang digunakan dalam tahap pengambilan data ulasan aplikasi Sentuh Tanahku adalah teknik web scraping. Data yang diambil pada proses web scraping merupakan data yang berasal dari halaman website dengan bahasa markup. Prosesnya sendiri dilakukan secara terstruktur. Proses web scraping dilakukan dengan memanfaatkan extension tool dari Chrome, yaitu Data Scraper. Hasil dari proses web scraping tersebut adalah file dalam bentuk Excel. Data yang diambil berfokus pada pengambilan data tanggal, rating, dan ulasan dari aplikasi Sentuh Tanahku. Rentang waktu data yang diambil adalah dari bulan September 2021 sampai Oktober 2022. Data tersebut berjumlah 674 ulasan dan 674 data ulasan. Selanjutnya dilakukan pembersihan data secara manual untuk menghapus ulasan yang tidak memiliki kesinambungan terhadap proses analisis sentimen yang akan dilakukan. Contohnya dapat dilihat melalui tabel berikut. Pembersihan data ini menghasilkan data akhir sebanyak 647 data ulasan. Contoh komentar yang dihapus adalah 2M. Pada tabel ini adalah contoh data yang dihapus. Selanjutnya pelabelan manual. Data ulasan yang sudah dikumpulkan akan diberi label positif atau negatif. Proses pelabelan dilakukan secara manual. Dari hasil pelabelan didapatkan data ulasan positif dan data ulasan negatif.
Setelah itu dilakukan pemberian nilai terhadap label positif sebesar 1 dan tabel negatif sebesar 0. Nah, ini adalah contoh dari pelabelan manual. Ini dilakukan secara manual. Selanjutnya adalah instalasi PIP. Menginstal beberapa pip atau package Python, yaitu antara lain Nick, Sastrawi, Swifter, dan Pandas. Yang selanjutnya mengimport Pandas guna menampilkan dataset yang sudah diperoleh sebelumnya dari hasil scraping di Google Play berupa file Excel. Pada preprocessing data ada 5 proses. Pertama adalah scaffolding, 2 remove punctuation, 3 tokenization, dan 4 stopcode, dan terakhir adalah stemming. Scaffolding merupakan tahap pengolahan data untuk membuat semua huruf menjadi huruf kecil. Ini adalah contoh codingannya. Nah, ini adalah hasil dari scaffolding. Yang pertamanya pada komputer berupa huruf besar, huruf abjad. Nanti setelah di proses scaffolding akan menjadi semua huruf kecil. Yang selanjutnya remove punctuation merupakan tahap untuk menghapus tanda baca seperti titik, koma, garis miring, angka, dan emoticon. Komponen tersebut dihapus karena tidak digunakan pada proses analisis sentimen. Ini adalah contoh dari codingan remove, dan hasilnya seperti ini. Aplikasi yang bagus untuk hal-hal yang berhubungan dengan pertanahan. Nah, kemudian menjadi aplikasi yang bagus untuk hal yang berhubungan dengan pertanahan. Ya, yang di sini yang dihapus adalah koma dan huruf angka 2. Selanjutnya di tokenization. Tokenization merupakan tahap untuk memisahkan kalimat untuk menjadi beberapa karakter atau kata disebut dengan token. Ini adalah contoh codingannya, dan ini contoh hasil dari tokenization. Yang pertama seperti ini akan menjadi seperti ini, dijadikan satu-satu. Selanjutnya ada shortcut, kata yang sering muncul namun tidak mengubah makna dari suatu dokumen perlu untuk dihilangkan. Tahap ini disebut sebagai stopword. Contoh dari stopword adalah yang, untuk, di, dan atau. Berikut adalah codingannya, dan ini adalah hasil dari stopword. Yang awalnya seperti ini akan menjadi 3 kata. Selanjutnya, proses selanjutnya adalah stemming, merupakan tahap yang dilalui untuk membuat kata yang memiliki imbuhan menjadi kata dasar. Imbuhan kata berupa awalan, sisipan, maupun akhiran akan dihilangkan secara melalui tahap ini. Untuk ulasannya menggunakan bahasa Indonesia, stemming dilakukan dengan menggunakan library Sastrawi pada Python. Dan apabila suatu kata tidak terdapat di dalam library, maka kata tersebut akan dihilangkan. Selanjutnya, hasil dari stemming seperti berikut adalah hasil dari proses stemming. Proses selanjutnya adalah pembobotan TF-IDF. Pembobotan TF-IDF tujuan agar setiap kata dalam suatu dokumen dapat diketahui bobotnya. TF-IDF memungkinkan adanya transformasi data tekstual menjadi data numerik. Metode TF-IDF juga dapat meningkatkan akurasi dalam proses analisis.
Proses menghitung bobot kata dalam metode TF-IDF merupakan hasil dari penggabungan dua konsep, yaitu term frequency dan inverse document frequency, di mana TF merupakan banyaknya kemunculan sebuah kata dalam suatu dokumen dan jumlahnya sebanding dengan besarnya bobot kata tersebut. Karena semakin sering muncul, maka bobotnya semakin besar. Sedangkan pada konsep IDF, suatu kata yang sering muncul memiliki bobot kecil. Untuk mendapatkan nilai IDF dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan logaritma dari jumlah dokumen dalam suatu kumpulan data dibagi jumlah. Berikut adalah contoh pembobotan TF-IDF. Ya, yang selanjutnya adalah pembuatan data latih dan data uji. Pembuatan data latih dan data uji bertujuan untuk membagi data dari hasil data preprocessing ke dalam perbandingan tertentu. Perbandingan jumlah pembagian data dalam penelitian ini adalah 9/1, yang terdiri dari 90% data latih atau sebanyak 577 data dan 10% data uji atau sebanyak 65 data. Pembagian dengan perbandingan tersebut dikarenakan semakin banyak data yang dilatih, maka akan menghasilkan hasil analisis yang lebih akurat. Selanjutnya adalah teorema Selanjutnya adalah klasifikasi Naive Bayes. Klasifikasi Naive Bayes dapat memprediksi probabilitas keanggotaan suatu kelas yang bekerja berdasarkan prediksi asumsi independen. Dengan demikian, peluang masa depan dapat diinterogasi berdasarkan pengalaman sebelumnya. Algoritma Naive Bayes memiliki keunggulan, yaitu efisien karena mampu membuat proses analisis sentimen menjadi singkat. Selain itu, algoritma Naive Bayes memiliki akurasi cenderung tinggi walaupun memiliki data latih yang sedikit. Pada tabel ini dapat diketahui bahwa dari 65 data yang diprediksi menggunakan algoritma Naive Bayes, terdapat 20 data ulasan positif yang diprediksi, 4 data ulasan positif yang diprediksi sebagai ulasan negatif, 3 data ulasan negatif diprediksi sebagai ulasan positif, dan 38 data ulasan negatif diprediksi dengan tepat. Hasilnya perhitungan evaluasi klasifikasi berdasarkan confusion metrik dijabarkan seperti yang akan kita tampilkan selanjutnya. Perbandingan jumlah data ulasan positif dan negatif yang didapatkan setelah dilakukan pelabelan secara manual dan penghapusan ulasan tidak relevan menunjukkan bahwa dalam rentang waktu September 2021 sampai Oktober 2021, aplikasi Sentuh Tanahku cenderung mendapatkan respon positif dari pengguna. Hal ini dapat dibuktikan dengan sedikitnya data ulasan negatif pada aplikasi Sentuh Tanahku dibandingkan dengan data ulasan positifnya. Hasil tersebut dapat dilihat pada diagram batang. Dari hasil data preprocessing didapatkan visualisasi data untuk melihat kata yang sering digunakan dalam ulasan oleh pengguna aplikasi Sentuh Tanahku. Visualisasi data ini dilakukan pada keseluruhan data, baik positif maupun negatif, dan data positif serta data negatif secara terpisah. Visualisasi data disajikan dalam bentuk workflow. Ini adalah tabel contoh dari kumpulan data positif dan negatif.
Berikutnya adalah kumpulan data yang sering digunakan untuk menggambarkan perasaan pengguna dengan konotasi positif. Seperti merasa bahwa aplikasi Sentuh Tanahku merupakan aplikasi yang bagus, mantap, membantu masyarakat dalam pengurusan sertifikat, mudah dan bermanfaat. Ini adalah contoh dari konotasi positif karena isinya berupa komentar tentang komentar yang mengandung hal positif. Nah, berikutnya adalah kumpulan kata yang berkonotasi negatif yang sering digunakan untuk berkomentar terkait aplikasi Tunahku, seperti verifikasi yang sulit, aplikasi error sehingga tidak bisa dibuka, data kurang update, dan gagal login atau masuk ke aplikasi. Ini adalah contoh dari konotasi negatif. Yang pertama tadi itu kumpulan dari negatif dan positif, yang kedua hanya positif, yang ketiga yang ini hanya berisikan yang negatif. Ini adalah contoh pembobotan FDF dengan hasil akurasi yang mendekati 100%, yaitu secara 87%, membuktikan cukup tingginya tingkat akurasi analisis sentimen menggunakan klasifikasi Naive Bayes dengan pembobotan TF-FDF. Hasil precision sebagai rasio data ulasan positif yang diprediksi dengan tepat dari keseluruhan data yang diprediksi juga menunjukkan hasil yang cukup tinggi, yaitu sebesar 83%. Selain itu, hasil dari recall sebesar 87% yang menunjukkan sensitivitas prediksi data ulasan positif berdasarkan data yang sebenarnya juga cukup tinggi. Yang terakhir adalah kesimpulan. Penelitian analisis sentimen terhadap aplikasi Sentuh Tanahku menggunakan algoritma Naive Bayes menghasilkan kesimpulan bahwa pengguna aplikasi Sentuh Tanahku cenderung memberikan respon positif terhadap adanya aplikasi karena terdapat 407 data ulasan positif, di mana data tersebut lebih banyak dibandingkan data ulasan negatif yang berjumlah 237 data. Dengan demikian, hasil ini dapat memperkuat penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa aplikasi Sentuh Tanahku memberikan kemudahan bagi pengguna. Berdasarkan dari pembagian 647 data ulasan, aplikasi Sentuh Tanahku menjadi 577 data latih dan 65 data uji. Klasifikasi menggunakan algoritma Naive Bayes mampu memprediksi dengan cukup baik. Hal ini ditunjukkan dari hasil akurasi sebesar 89%, precision sebesar 83%, dan recall sebesar 87%. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika banyak kesalahan atau kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.